rahayu. Jadi di sini ini ada semacam struktur batu alam yang ditinggikan membentuk sebuah persegi panjang sekitar ukurannya adalah 4 kali 6 meter. Sekitar 4 kali 6 meter, dan ada sebuah tangga atau pintu masuk dari arah barat. Jadi kita bisa masuk melewati arah barat. Rahayu, rahayu, rahayu. Ternyata selain kemudian struktur batu alam, kita menemukan balok-balok batu bata kuno. Jadi batu bata kunonya ini sudah kita ketemukan. Artinya sebuah proses dinamika peradaban kuno yang berkesinambungan. Bahkan pada masa Majapahit itu punya kebijakan unik. Meskipun sendi-sendi masyarakatnya berdasarkan pada agama Hindu dan Buddha, agama lokal, kapitayan, kabuyutan, ini masih dilindungi oleh kerajaan Majapahit, yaitu agama berupa penyembahan arwah-arwah leluhur, animisme, dinamisme, seperti lokasi ini ya. Rahayu, 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 rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah, putunipun sowan. Permisi, Mbah. Mbah, permisi, Mbah. Mbah, permisi, Mbah. Putunipun sowan, Mbah. Permisi, Mbah. Ini banyak semut rangrang. Mbah semut rangrang, jangan digigit saya, Mbah, ya. Mbah semut rangrang. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah putunipun sowan semata-mata untuk uri-uri budaya dan memberikan publikasi tentang sebuah edukasi dan pengalaman sejarah tentang masa lalu ya, asal usul sebuah lokasi ini. Di lokasi ini, meskipun perubahan budaya yang tidak bisa kepungkiri, masyarakat Jawa beralih ke Islam, namun berbagai macam tinggalan budaya masa lalu, baik itu peradaban kuno Hindu Buddha maupun kapitayan, kabuyutan, prasejarah, megalitik, neolitik, masih diuri-uri dan menjadi situs yang melekat dalam satu kesatuan rantai benang merah masyarakat masa lalu dengan masyarakat saat ini. Masyarakat saat ini masih kemudian menghormati dalam sebuah sesaji ya, sesaji. Ada banyak sesaji yang kemudian di sini yang didominasi oleh telur. Nah, misalnya yang di sini ada semacam sesaji telur yang kemudian dimakan oleh semut rangrang. Nah, kemudian di sini juga ada semacam takiran ya, takiran yang terbuat dari daun. Nah, ini juga sangat aneh ya dan sangat unik. Arsitektur Persia. Dalamnya ternyata jika kita buka dalamnya, nah ini berair, lunak dan bisa dimakan. Rasanya itu manis asem dan khas, persis seperti buah kepundung. Jadi ini buah kecacil yang sudah langka ya, cuma ada di makam-makam keramat dan punden-punden keramat ya. Enak loh, ini bisa nanti pulang ya untuk eksperimen dan riset medis. Banyak dari pohonnya seperti ini dan rasanya enak, segar-segar gimana gitu. Dalamnya piye? Kulitnya seperti kulit kepundung dan bijinya seperti biji kopi. Ada dua, ya. Namanya kalau dua namanya dikotil.
Kalau satu namanya monokotil. Nah, kalau dua namanya dikotil. Nah, kalau tanpa biji namanya kotil. Nah, itu. Jadi rahayu. Mbak, permisi Mbak, putunipun sowan, kita semata-mata untuk uri-uri budaya. Jadi di lokasi ini kita akan mendapati jejak-jejak yang sangat misterius ya. Jadi jejak-jejak agama asli Nusantara. Siapa agama asli Nusantara? Jadi Pithecanthropus erectus atau Homo erectus itu memang menghuni Pulau Jawa 1,5 juta tahun silam. Tapi mereka punah antara 20 juta tahun yang lalu hingga 10 juta tahun yang lalu. Baru kemudian 3000 sebelum Masehi, orang-orang yang berkulit hitam, berambut keriting yang saat ini menghuni kepulauan Indonesia Timur, ini menjadi penghuni awal. Kemudian, tahun 1500 sebelum Masehi terdesak oleh orang-orang Melayu Polinesia. Bahkan terjadi perkawinan campur, jadilah kita. Dan tahun 500 sebelum Masehi itu juga migrasi kedua, orang-orang Dongson dari Yunan, Tiongkok Selatan membanjiri Asia Tenggara sampai ke Pulau Nusantara yang menjadi kita ini. Jadi kita itu ras Mongoloid, keturunan bangsa Yunan dengan kebudayaan Dongson. Inilah yang kemudian dianggap sebagai agama Kapitayan atau megalitik Neolitik zaman perunggu. Ini agama asli Nusantara. Baru kemudian mulai tahun 1 Masehi, sekitar 1600 tahun lamanya Pulau Sumatera dan Jawa ini didominasi perkembangan oleh agama Hindu dan Buddha. Jadi ini kemungkinan agama asli Nusantara di tahun-tahun 500 sebelum Masehi. Mari kita sowan. Rahayu. Jadi di sini ini ada semacam struktur batu alam yang ditinggikan membentuk sebuah persegi panjang sekitar ukurannya adalah 4 kali 6 meter. Sekitar 4 kali 6 meter dan ada sebuah tangga atau pintu masuk dari arah barat. Jadi kita bisa masuk melewati arah barat. Rahayu. Ternyata selain kemudian struktur batu alam, kita menemukan balok-balok batu bata kuno. Jadi batu bata kunonya ini sudah kita ketemukan. Artinya sebuah proses dinamika peradaban kuno yang berkesinambungan. Bahkan pada masa Majapahit itu punya kebijakan unik. Meskipun sendi-sendi masyarakatnya berdasarkan pada agama Hindu dan Buddha, agama lokal, Kapitayan, Kabuyutan, ini masih dilindungi oleh kerajaan Majapahit, yaitu agama berupa penyembahan arwah-arwah leluhur, animisme, dinamisme, seperti lokasi ini ya. Rahayu. Mbak, putunipun sowan. Permisi Mbak. Putunipun sowan Mbak. Permisi Mbak. Ini banyak semut rangrang. Mbak semut rangrang, jangan digigit saya Mbak ya. Mbak semut rangrang. Ini rahayu. Mbah putunipun sowan semata-mata untuk uri-uri budaya dan memberikan publikasi tentang sebuah edukasi dan pengalaman sejarah tentang masa lalu ya, asal usul sebuah lokasi ini. Di lokasi ini, meskipun perubahan budaya yang tidak bisa kepungkiri, masyarakat Jawa beralih ke Islam, namun berbagai macam tinggalan budaya masa lalu, baik itu peradaban kuno Hindu Buddha maupun Kapitayan, Kabuyutan, prasejarah, megalitik, neolitik masih diuri-uri dan menjadi situs yang melekat dalam satu kesatuan rantai benang merah masyarakat masa lalu dengan masyarakat saat ini. Masyarakat saat ini masih kemudian menghormati dalam sebuah sesaji. Ada banyak sesaji yang kemudian di sini yang didominasi oleh telur. Nah, misalnya yang di sini ada semacam sesaji telur yang kemudian dimakan oleh semut rangrang. Nah, kemudian di sini juga ada semacam takiran yang terbuat dari daun. Nah, ini juga sangat aneh ya dan sangat unik. Mungkin bisa di zoom dan mungkin jangan sampai menginjak semut rangrang atau kelanggrang ini ya, banyak. Nah, takiran ini isinya adalah telur, beras, bumbu-bumbu dapur, bunga-bunga wewangian. Jadi ini sangat unik, termasuk di sini ya.
ini juga sangat unik, hampir sama, yaitu makanan, telur, bumbu-bumbu pewangian, dan bunga-bunga. Nah, juga di sini tumpah karena kena angin, juga kita kembalikan ke tutup ya. Ini didominasi oleh radiasi telur. Dan batu ini diduga adalah dua buah menhir. Dalam bahasa arkeologi disebut duolit. Nah, ada monolit, ada duolit, ada triolit. Nah, ini ada merupakan sebuah lokasi bentuk pemujaan kabuyutan atau megalitik yang memiliki satu buah menhir monolit, dua buah menhir duolit, dan tiga buah menhir atau triolit ya, atau banyak. Nah, jika kita melihat bahwasanya dua buah menhir yang merupakan bagian dari pemujaan masyarakat kuno ya. Jadi menhir sendiri pada masa prasejarah memiliki tiga fungsi. Yang pertama sebagai pemujaan lambang kesuburan, tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur gitu ya, yang dianggap arwah leluhur itu masih memberikan manfaat bagi kehidupan saat ini. Terutama yang kedua adalah untuk mengikat binatang kurban. Biasanya pada waktu itu adalah kerbau, sebelum kemudian disembelih dan dibagi-bagikan dagingnya kepada masyarakat luas atau dimakan bersama. Dan yang ketiga ada lokasi ini dahulunya bisa jadi untuk bermusyawarah para tetua desa ya, dalam menyelesaikan permasalahan termasuk irigasi, pertanian, pergantian musim atau pergantian tetua desa, upacara-upacara tertentu. Ini dimusyawarahkan dalam lokasi yang ada menhir di sini. Dan ini sangat unik sekali ya batunya ini ya. Jadi jika kita teliti, memang batunya ini sangat unik sekali. Bahkan di sini ada semacam kendi yang berisi air gitu ya, yang merupakan salah satu komponen dari aspek persajian. Memang tidak bisa dipungkiri, selain kemudian banyak sekali artefak-artefak penting di sini. Juga ini pohon kecacil yang berbuah asam, juga pohon asam yang berbuah asam. Nah, pohon asam Jawa ini seperti ini. Jadi ini yang jatuh-jatuh ini biasanya dagingnya itu sudah kecoklatan, kekuningan. Nah, ini memang sangat bermanfaat pada musim kemarau yang panjang. Ini adalah nutrisi vitamin C yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kita buah. Rasanya itu asam. Jadi jelas asam ya. Ini yang agak enak. Ini memang di makam-makam keramat itu sebenarnya banyak buah-buahan yang banyak sekali kandungan vitamin C-nya. Tadi kita sudah mencicipi buah kecacil yang sangat langka. Kita sudah mencicipi buah asam Jawa yang sangat segar dan baik mengandung vitamin C yang diturun kita pada musim puncak-puncak kemarau, angin yang tinggi, panas yang terik. Dan ini sesuatu yang bagian terpenting dari leluhur perjalanan sejarah bangsa ini, perjalanan masyarakat ini. Dan semoga hal-hal seperti ini ya tetap lestari. Dan di sini kan memang banyak sekali batu bata kuno. Nah, ini fragmen batu bata kuno dengan ketebalannya itu ya, itu sekitar 3 cm. Kemungkinan ini memang masa Singosari Majapahit. Namun di sini kita tidak menemukan linggayoni, arca-arca sebagaimana panteon-panteon agama Hindu Buddha maupun panteon-panteon yang lainnya. Tapi kita akan mendapati sebuah jejak agama asli Nusantara, Kapitayan atau Kabuyutan pada masa Majapahit ya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.